yaitu Agustina Iskasari nomor absen 2, Florentina Olivia nomor absen 15, Sandra Salsabila nomor absen 30. Kami akan mempresentasikan arek-arek Surabaya untuk Indonesia. Sejarah singkat pertempuran arek-arek Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, Brigade 49 di bawah pimpinan Brigadir Jenderal A.W.S. Malabli mendarat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Brigade ini merupakan bagian dari Divisi India Kedua di bawah pimpinan Jenderal D.C. Hawthorne. Mereka mendapat tugas melucuti tentara Jepang dan menyelamatkan tawanan sekutu. Pasukan ini berkekuatan 6.000 personil di mana perwira-perwiranya kebanyakan orang-orang Inggris dan prajuritnya orang-orang Gurkha dari Nepal yang telah berpengalaman perang. Rakyat dan pemerintahan Jawa Timur di bawah pimpinan Gubernur RMTA Suryo semula enggan menerima kedatangan sekutu. Sejarah pertempuran Surabaya. Kemudian antara wakil-wakil pemerintahan RI dan Brigjen A.W.S. Malabli mengadakan pertemuan yang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut. 1. Inggris berjanji mengikut sertakan angkatan perang Belanda. 2. Disetujui kerjasama kedua belah pihak untuk menjamin keamanan dan ketentraman. 3. Akan dibentuk kontak biro agar kerjasama berjalan lancar. 4. Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang. Pada tanggal 26 Oktober 1945, pasukan sekutu melanggar kesepakatan terbukti melakukan penyergapan ke penjara Kalisosok. Mereka akan membebaskan para tawanan Belanda, di antaranya adalah Kolonel Huyer. Tindakan ini dilanjutkan dengan penyebaran pamflet-pamflet yang berisi perintah agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata-senjata mereka. Rakyat Surabaya dan TKR bertekad akan mengusir sekutu dari bumi Indonesia dan tidak akan menyerahkan senjata mereka. Kontak senjata antara rakyat Surabaya melawan Inggris terjadi pada tanggal 27 Oktober 1945. Para pemuda dengan perjuangan yang gigih dapat melumpuhkan tank-tank sekutu dan berhasil menguasai objek-objek vital. Strategi yang digunakan rakyat Surabaya adalah dengan mengepung dan menghancurkan pemusatan-pemusatan tentara Inggris, kemudian melumpuhkan hubungan logistiknya. Serangan tersebut mencapai kemenangan yang gemilang walaupun di pihak kita banyak yang jatuh korban. Pada tanggal 29 Oktober 1945, Bung Karno beserta Jenderal D.C. Hawthorne tiba di Surabaya. Dalam perundingan antara pemerintah RI dengan Malabli dicapai kesepakatan untuk menghentikan kontak senjata. Kesepakatan ini dilanggar oleh pihak sekutu. Dalam satu insiden, Jenderal Malabli terbunuh. Dengan terbunuhnya Malabli, pihak Inggris menuntut pertanggungjawaban kepada rakyat Surabaya. Pada tanggal 9 November 1945, Mayor Jenderal E.C. Max sebagai pengganti Malabli mengeluarkan ultimatum kepada bangsa Indonesia di Surabaya. Ultimatum ini isinya agar seluruh rakyat Surabaya beserta pemimpin-pemimpinnya menyerah diri dengan senjata, mengibarkan bendera merah putih, sejarah singkat pertempuran Surabaya, dan dengan tangan di atas kepala berbaris satu persatu. Jika pada pukul 6 ultimatum ini tidak diindahkan, maka Inggris akan mengerahkan seluruh kekuatan darat, kekuatan laut, dan udara. Ultimatum ini dirasa menghina terhadap bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Oleh karena itu, rakyat Surabaya dan udara. Ultimatum ini dirasa menghina terhadap bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan. Oleh karena itu, rakyat Surabaya menolak ultimatum tersebut secara resmi melalui Gubernur Suryo. Karena penolakan ultimatum itu, maka meletuslah pertempuran pada tanggal 10 November 1945.
melalui siaran radio yang dipancarkan dari Jalan Mawar nomor 4, Bung Tomo membakar semangat juang arek-arek Surabaya. Kontak senjata pertama terjadi di Perak sampai pukul 18.00. Pasukan sekutu di bawah pemimpin Jenderal Maarschalk mengarahkan satu divisi infanterie sebanyak 10.000 sampai 15.000 orang. Dibantu tembakan dari laut oleh kapal perang penjajah sukses serta pesawat tempur Moskwi dan Thunderbird. Dalam pertempuran di Surabaya ini, seluruh unsur kekuatan rakyat bahu-membahu baik dari TKR, PRI, BPRI, Tentara Pelajar, Polisi Istimewa, BPBI, PTKR maupun TKR Laut di bawah Komandan Pertahanan Kota Soekarno. Pertempuran yang berlangsung sampai akhir November 1945 ini, rakyat Surabaya berhasil mempertahankan kota Surabaya dari gempuran Inggris, walaupun jatuh banyak korban dari pihak Indonesia. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Hal ini sebagai penghargaan atas jasa para pahlawan di Surabaya yang mempertahankan tanah air Indonesia dari kekuasaan asing. Tanggal 25 Oktober 1945, Tentara Sekutu mendarat di Tanjung Perak, Surabaya, dipimpin oleh Brigadir Jenderal Mallaby. Kedatangan tentara tersebut diikuti oleh NICA atau Netherlands Indian Civil Administration. Mula-mula, NICA melancarkan hasutan sehingga menimbulkan kekacauan di Surabaya. Tanggal 28 Oktober hingga 31 Oktober 1945 terjadi pertempuran yang hebat. Tanggal 10 November 1945, pukul 06.00 WIB, Sekutu menggempur Surabaya dari darat, laut, maupun udara. Di bawah pimpinan Gubernur Suryo dan Sutomo, rakyat Surabaya tak mau menyerahkan sejengkal tanah pun kepada Sekutu. Dalam pertempuran yang dahsyat itu, beribu-ribu pejuang Indonesia telah gugur dalam pertempuran tersebut. Untuk mengingat jasa para pahlawan tersebut, pada setiap tanggal 10 November, pemerintah menetapkan sebagai Hari Pahlawan.